Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya John Petrul Lesin, kelas 11 IPS 1 dari SMA Negeri 1 Genteng. Sekarang saya akan membahas mengenai Kerajaan Sriwijaya, mulai dari letak geografisnya, sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya, tokoh-tokoh yang berpengaruh bagi Kerajaan Sriwijaya, kehidupan sosial budaya dan ekonominya, serta beberapa peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, letak geografis Kerajaan Sriwijaya. Dari beberapa prasasti-prasasti yang ditemukan, dapat diketahui bahwa letak Kerajaan Sriwijaya berada di wilayah Sumatera bagian selatan. Diperkirakan pusat pemerintahannya terletak di tepi Sungai Musi atau di sekitar kota Palembang sekarang. Dari tepian Sungai Musi, pengaruh Kerajaan Sriwijaya terus-menerus mencangkup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat, Bangka, Jambi Hulu, Semenanjung Malaya, hingga ke Tanah Genting Kera. Luas wilayah laut yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar. Yang kedua, sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Kerajaan yang terletak di Palembang ini telah berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Pendirinya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya berawal dari perjalanan suci Dapunta Hyang kala itu. Dapunta Hyang menjalankan perjalanan suci atau Sida Yatra menggunakan perahu. Ia membawa 20 orang ribu pasukan. Bersama pasukannya, Dapunta Hyang akhirnya membangun Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan Jambi. Kemudian ia mengembangkan kerajaan tersebut hingga ke daerah Semenanjung Malaysia. Kerajaan Sriwijaya sukses menguasai daerah perairan yang penting, yakni Selat Malaka dan Selat Sunda. Mereka juga menjalin kerjasama dengan saudagar Cina, India, Kamboja, Filipina, Burma, Arab, hingga Afrika. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Sriwijaya semakin berjaya di Nusantara. Mereka berhasil menciptakan kapal-kapal yang canggih. Tak hanya itu, kerajaan tersebut juga memegang kendali atas perdagangan rempah-rempah di dunia selama hampir setengah abad. Yang ketiga, tokoh-tokoh yang berpengaruh bagi Kerajaan Sriwijaya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh yaitu diantaranya Dapunta Hyang Sri Jayanasa, Samaratungga, Balaputra Dewa, Sri Sudamari Warma Dewa, Sri Marawijaya Tunggawarman, dan Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Itu adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh bagi Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, kehidupan sosial budaya Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan Sriwijaya tak lepas dari lokasinya yang strategis di dekat Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan utama antara Cina dan India. Dengan ramainya perdagangan, maka banyak kapal berlabuh dan memberikan pendapatan yang besar bagi kerajaan ini. Kekuatan maritim Sriwijaya ditunjukkan dengan ekspedisi ke berbagai wilayah untuk meluaskan kerajaan, termasuk ke Tulang Bawang di Lampung dan ke Tarumanegara di Jawa. Banyaknya pedagang dan kapal dari India menjadikan Sriwijaya berkembang menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara pada masa itu. Peranan ini membuat agama Buddha menyebar ke penjuru Nusantara, misalnya ke dinasti Sriwijaya di Kerajaan Mataram, serta ke wilayah daratan Asia Tenggara yang sekarang menjadi wilayah Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Selanjutnya, kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letaknya yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya banyak sekali pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Oke, ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu tentang peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Bentuk-bentuk peninggalan Kerajaan Sriwijaya meliputi yang pertama prasasti Kedukan Bukit, yang kedua prasasti Talang Tuo, yang ketiga prasasti Telaga Batu, yang keempat prasasti Ligor, yang kelima prasasti Palas Pasemah, yang keenam prasasti Karangbrahi, yang ketujuh prasasti Leiden, yang ke-8 Candi Muara Takus, yang ke-9 Candi Muaro Jambi, dan yang terakhir adalah Gapura Sriwijaya. Itulah beberapa pembahasan yang saya sampaikan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Saya John Petrul Lesin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.